Ribuan tenaga honorer Kota Palopo kembali mendatangi kantor DPRD pada Senin 3 Februari 2025. Tergabung dalam Forum Honorer Kota Palopo, mereka menuntut kejelasan status setelah dinyatakan lulus sebagai P3K paruh waktu tahap 1. 6 poin yang menjadi tuntutan yakni meminta kepastian kapan honorer berstatus R1, R2, R3, dan R4 diangkat menjadi P3K penuh waktu. Meminta pemerintah pusat membuatkan Kepres pengangkatan seluruh honorer database BKN R1, R2, R3, R4 menjadi ASN penuh waktu. Selanjutnya meminta revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai. Menunda rekrutmen CPNS sampai penuntasan seluruh tenaga honorer S1, R2, R3, R4 sebagai P3K penuh waktu. Meminta kepada DPRD dan pemerintah kota untuk mengakomodir tenaga honorer dari sekolah swasta dan database BKN serta memberikan upah gaji sesuai UMP yang berlaku. Serta meminta kepada pemerintah kota untuk memberikan upah atau gaji seluruh tenaga honorer database R1, R2, R3, dan R4. Ketua Forum Honorer Kota Palopo Ahmad mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah diangkat menjadi P3K paruh waktu, status mereka hanya sebatas penggantian nama. Upah yang diterima dikhawatirkan tetap sama seperti saat masih berstatus tenaga honorer. Tuntutan utama dalam aksi ini adalah agar selama menunggu pengangkatan penuh sebagai tenaga P3K paruh waktu, mereka dapat diberikan gaji sesuai dengan UMP setempat. Nah, inilah salah satu tuntutan utama kami datang ke DPR, yaitu P3K paruh waktu nantinya kami ingin jadi penuh waktu. Dan yang kedua terkait masalah penggajian, yaitu dalam masa proses untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, kami ingin mengharapkan penggajian kami itu disetarakan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Irfan Dahri mengatakan pengangkatan P3K dari paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah eksekutif dan legislatif. Terkait dengan tenaga pendidik di sekolah swasta, Irfan menjelaskan bahwa pihaknya akan mengajukan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk meminta klarifikasi terkait ada atau tidaknya perubahan dalam petunjuk teknis yang memungkinkan tenaga honorer dari sekolah swasta juga dapat diakomodasi dalam pengangkatan P3K. Pengambilan kebijakan dari legislatif dan eksekutif terkait juga dengan kami secara teknis guru swasta yang akan dimasukkan ke dalam database untuk diangkat menjadi P3K karena juknisnya adalah Kemenpan, maka kami harus bersurat dulu secara resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN. Apakah ada perubahan revisi nanti terkait dengan juknis tersebut tergantung dari kebijakan. Sementara itu, menurut Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palopo Alfri Jamil, kendala di pemerintah kota saat ini adalah kemampuan fiskal, kemampuan APBD yang digunakan untuk menggaji mereka nantinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BKPSDM, masih terdapat lebih dari 2.000 tenaga honorer di Kota Palopo, sehingga saat ini tim anggaran daerah masih menghitung berapa upah yang nantinya akan diberikan. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam waktu yang dekat DPRD kembali akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kota untuk mencari solusi terkait kemampuan daerah untuk menggaji tenaga P3K paruh waktu. Kisarannya 2.000, kurang lebih 2.500 kalau saya tidak salah. Jumlah honorer yang ikut mengikuti seleksi tes untuk R1, R2, dan R3. Nah, kalau kita berdasarkan besaran upah minimum regional, katakanlah 1.700.000 atau berapa, dikali dengan jumlah seperti itu, kita akan bertanya kembali, berapa kemampuan fiskal kita, kemampuan keuangan daerah kita untuk bisa menggaji mereka. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan.